Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 4E Manajemen dari kelompok 3 yang beranggota Agung Aris Mustafa, Ardiansah Pasaribu, Ega Asruni, Eno Patricia, Intan Permata Bunda, Leo Gunawan, Seliani, dan Kodriah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang pajak perusahaan sebagai tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. A. Pengertian pajak. Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan atau yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. B. Jenis pajak. Yang pertama yaitu jenis pajak berdasarkan sifat. Yang A yaitu pajak tidak langsung atau indirect tax. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. Yang B yaitu pajak tidak langsung atau direct tax. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketentuan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak bumi dan penghasilan dan pajak penghasilan atau PBB. Yang kedua yaitu jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Yang pertama, pajak daerah atau lokal. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Contoh pajak daerah yaitu pajak perhotelan, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, dan pajak daerah lainnya. Yang kedua yaitu pajak negara atau pusat. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait. Contoh pajak negara yaitu PPN, pajak penghasilan atau PPH, PPNBM, bea materai, PBB atau perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang ketiga yaitu jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Yang pertama, pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contoh pajak objektif yaitu pajak impor, pajak kendaraan bermotor, dan bea materai. Yang kedua yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contoh pajak subjektif yaitu pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Pajak dalam perusahaan. Yang pertama yaitu pajak atas penghasilan perusahaan. Yang A dibayar langsung oleh perusahaan. Yang pertama yaitu angsuran pajak atau PPh 25. Yang kedua yaitu pembayaran pajak akhir tahun atau PPA 28 atau 29. B yaitu dipotong oleh pihak lain atau final tidak final, yaitu nomor 22 23. Yang C yaitu laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan
di neraca. Yang kedua, kewajiban memotong pajak pihak lain atau withholding tax. Yang pertama, pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain atau withholding tax. Yang B yaitu PPN, pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Yang C yaitu tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di neraca sebagai utang atau pajak dibayar di muka. Yang ketiga, pajak lainnya. A yaitu PBB, pajak daerah, PPNBM. B, pajak atas pengalihan hak atas tanah dan pembangunan atau BPHTP. Yang C yaitu pajak daerah. Yang D yaitu pajak materai. Pajak perusahaan yaitu yang pertama, pajak perusahaan secara keseluruhan akan dihitung pada akhir tahun. Yang kedua yaitu pajak penghasilan dihitung dan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Yang ketiga yaitu penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum pajak kemudian dikoreksi. Yang keempat yaitu koreksi dan rekonsiliasi fiskal diperlukan karena terdapat perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak dalam mengukur pendapatan dan beban. C. Fungsi pajak. Fungsi pajak yaitu berupa yang pertama fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain yang A, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang B, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti ekspor barang. Yang C, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Yang D, pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membangun perekonomian agar semakin produktif. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilisasikan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. D. Tarif pajak. Ada 4 macam tarif pajak, yaitu tarif sebanding, tarif tetap, tarif progresif, dan persentase tarif. Nah, yang pertama yaitu tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang tertuang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Kedua, tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang tertuang tetap. 3. Tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlahnya yang dikenai pajak semakin besar. Yang terakhir, persentase tarif. Persentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Selanjutnya, E. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terbagi atas 3. Yang pertama, Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau Fiksus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, Self-Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, Withholding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap pihak ketiga. F. Kegiatan bisnis dan usaha pajak dalam perusahaan. Secara umum, pengertian pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik berasal dari manapun, baik berasal dari
luar negeri yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, pajak penghasilan atau PPh dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan (WP badan) yang diterima selama 1 tahun pajak. Selain perseorangan, pajak penghasilan PPh juga diberlakukan kepada perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa. Berikut adalah 8 jenis pajak penghasilan badan atau jenis PPh perusahaan. Yang pertama, jenis PPh perusahaan pajak penghasilan pasal 15 merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Begitu sebuah perusahaan didirikan atau sobat klip pajak memiliki badan usaha atau menjadi pengusaha, maka telah menjadi wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha. Untuk itu ada sejumlah pajak yang baru dibayarkan. Jenis pajak yang harus dibayarkan tersebut biasanya tertera pada surat keterangan terdaftar atau SKT saat sobat klip pajak mendaftarkan diri menjadi NPWP badan. Wajib pajak PPh pasal 15 yaitu perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan pelayanan dan penerbangan dalam negeri, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengolah minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, dan investor dalam bentuk BOT. Yang kedua, jenis PPh, perusahaan pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau karyawan Anda dan harus dibayar setiap bulan. Perusahaan mengelola pemungutan pajak dengan memotong langsung penghasilan para pegawai dan menyetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. 5 macam penghitungan PPh pasal 21 menurut aturan baru, yaitu pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Yang ketiga, jenis pajak penghasilan atau pajak perusahaan pasal 22. Pungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembelian atas penjualan barang mewah. Yang pertama, pihak pemungut. A. Bendahara, pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang terkena dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lain. C. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak pembelian atau penjualan barang mewah. Yang untuk atas impornya, apabila menggunakan angka mengenai impor API adalah 2,5% X nilai impor. Jika tidak menggunakan API, maka tarifnya sebesar 7,5% X nilai impor. Atas penjualan hasil produknya, contohnya kertas, 0,1% X DPP, dasar pengenaan pajak PPN tidak final. Yang ketiga, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri, tarifnya 0,25% X harga pembelian tidak termasuk PPN. Jenis PPh pajak penghasilan pasal 23, pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat bertransaksi yang melibatkan transaksi dividen, pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lainnya yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan atau jasa. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayar atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 5. Jenis PPh atau jenis pajak penghasilan pasal 25
Angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan, PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Pembayaran pajak harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun. Pembayaran pajak dilaksanakan secara berangsur. Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunan. 6. Jenis PPh atau jenis pajak penghasilan pasal 26. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Berdasarkan aturan tarif umum PPh pasal 26 adalah 20%. PPh pasal 26 merupakan penerapan dari atas sumber yang anut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Berdasarkan asas sumber penghasilan yang bersumber di Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar atau Indonesia bisa dikenakan pajak di Indonesia. Jenis penghasilan yang dipotong: 1. Dividen, 2. Bunga, 3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan pengguna harta. 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Hadiah atau penghargaan. 6. Pensiunan dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. 8. Keuntungan karena pembebasan uang. 7. Jenis pajak penghasilan atau jenis PPh pasal 29. PPh pasal 29 dihasilkan dari nilai pajak terutang, yaitu saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri. PPh ini harus dibayar sebelum SPT tahunan PPh badan dilaporkan. Ketika mengalami lebih bayar, maka harus dilakukan pembentulan surat pemberitahuan SPT pajak. Ketentuan jenis pajak penghasilan badan usaha PPh pasal 29. Berikut adalah ketentuan dalam penggunaan pasal 29 pada jenis pajak penghasilan pajak badan usaha atau pajak perusahaan. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Yang kedua, wajib pajak badan. 8. Jenis pajak penghasilan atau jenis PPh pasal 4 ayat 2. Pajak dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan berkooperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan penghasilan dikenakan pajak yang sifatnya final atau alias tidak bisa dikenakan. Penghasilan yang termasuk PPh pasal 4 ayat 2 A. Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. B. Hadiah undian. C. Transaksi saham dan sekitar lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalian penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal ventura. D. Transaksi pengalian harta berupa tanah, dana atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. G. Manajemen keuangan pajak dalam perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan manajemen keuangan yang baik dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan modal bagi badan usaha. Manajemen keuangan juga berkaitan langsung dengan sistem perpajakan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan usaha sesuai peraturan pajak yang berlaku. Apa saja peran manajemen keuangan dalam perpajakan? 1. Perencanaan anggaran. Manajemen keuangan memiliki fungsi sebagai upaya dalam perencanaan anggaran yang meliputi perencanaan mendapatkan anggaran dari sumber tertentu dan perencanaan penggunaan anggaran tersebut secara optimal. 2. Pengontrolan. Dengan adanya manajemen keuangan dapat mengetahui hal-hal keliru yang terjadi terhadap pengguna anggaran melalui pengawasan. 3. Pemeriksaan anggaran. Pemeriksaan anggaran berguna untuk mengetahui apakah penggunaan keuangan pada perusahaan tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. 4. Pelaporan anggaran. Melalui penerapan manajemen yang benar, maka sebuah perusahaan akan mendapat laporan terhadap pengguna anggarannya. Kemudian perusahaan dapat melakukan evaluasi untuk penggunaan anggaran di pokok berikutnya.
Selanjutnya, manajemen keuangan untuk perpajakan yang efektif. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan melihat apakah suatu transaksi mempunyai dampak perpajakan. Apabila transaksi tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, atau pembayaran pajak tersebut ditunda. Baiklah, itulah penjelasan sedikit materi tentang pajak perusahaan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.